imannya hilang. Adanya hanya duniawinya, ketauhidannya, kesadaran ke Allahnya hilang. Itu riba. Riba itu kotoran. Ya. Kotornya hati dikendalikan angan-angan, itu riba. Jadi wa itta'adzana rabbukum, sadarlah saat ini kita ini, hidup kita ini atas izin Allah yang menghidupi kita. Berhubung sandar pada kemampuan, sandar pada otak, sandar pada diri, itulah kejatuhan kita. La in syakartum, makanya adalah la in syakartum. Andaikan waktu itu kamu bersyukur, ikhlas dengan kehidupan yang diberikan Allah, la azidanakum, akan ditambah nikmat Allah pada kita semua, pada kamu. Berhubung wala in kafartum, saat itu kita kafir, menyembah kemampuan, yakin dengan kemampuan, melupakan tauhidnya, melupakan Allah. Inna adzabil sadid, adab Allah lebih pedih, sakit gitu. Di dunia diazab, di akhirat pun diazab. Karena apa? Terbakar neraka angan-angan, neraka khutama yang muncul dari angan-angan yang tinggi, tidak mengukur kesadarannya. Narullahil muqaddatul lati tattali alal afidah, yang muncul dari angan-angan. Otak yang berfungsi, kesadaran enggak fungsi. Bisa dimengerti? Punya pendapat boleh ya Mbak No ya? Silakan. Namanya diskusi. Ini diskusi loh ya. Kadang saya juga boleh berpendapat, kadang ya Mbak No boleh berpendapat terhadap saya. Jadi kita tidak saling membawai. Tadi hukum yang meminjamkan dan yang dipinjami. Hukumnya Profesor itu, Suharyono untuk yang meminjamkan. Ya nggak apa-apa. Itu yang meminjamnya apa? Ketika sama-sama iman, itu tahu kebablasan apa tidak, itu memberatkan apa tidak, itu tahu. Kalau tidak tahu berarti tidak iman, tidak. Kalau tidak ada kelician dan tidak memberatkan, terus ada akad rela sama rela, berarti ya bukan riba. Yang namanya riba itu salah satunya ada kelician di hati. Contohnya, saya pinjam uang ke Mang Haryono. Mang Haryono punya akad dengan saya. Saya dipinjami 1 miliar, terus saya digunakan untuk apa? Saya gunakan untuk nyaur utang, terus Mang Haryono membungai. Terus saya minjam untuk membayar hutang, bunganya 1% ringan. Tapi karena saya itu sudah paham tidak mampu untuk mengembalikan, karena ini saya buat untuk nyaur utang. Akhirnya saya memaksakan diri. Jangan diukur dari ukuran syariat, salah semua nanti. Kalau ukuran hanya ditambah 1 miliar, ditambah roti 1 bungkus, itu juga dosa. Kalau ukuran syariat. Jadi pinjam meminjam yang namanya riba itu, di situ ada keduanya, ketidakrelaan yang dipaksakan, ketidakmampuan yang dipaksakan. Cacat di hatinya ya cacat juga. Makanya keimanan itu menyempurnakan. Yang menghutangi tidak salah, terus menagih, tapi yang ditagih nggak mampu. Yo.
berarti ya wajib untuk memberikan apa yang dia punya untuk ditagih. Karena konsekuensi dari sebuah akad itu harus dilaksanakan, namanya janji. Saksinya Allah. Makanya peliharalah akad-akadmu kalau di Al-Quran. Jadi paham ya semuanya? Yakin nggak yakin, itu Anda tanya pada diri, pada hati Anda sendiri. Yakin nggak yakin itu takdir, haknya Allah. Yang kasih hidayah itu Allah, bukan manusia. Jadi dalam pembicaraan tauhid itu kita bisa nanya ke hati, bukan ke pikiran. Untuk membuktikan bisa dipercaya nggak dipercaya, itu kembali kepada individu kita masing-masing. Makanya dalam konteks minggu lalu saya mengutarakan ayat Bani Israel. Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi dalam sifatnya dalam Al-Qur'an, Bani Israel itu orang-orang yang mencari untuk berzikir. Zikir itu menghadap Allah yang pas itu gimana. Dan Gus Tubi menawarkan ajaran yang seperti ini, tuntunan bimbingan yang seperti ini. Jadi kalau memang apa yang disampaikan Gus Tubi ini tidak bisa meyakinkan ke hati Anda, itu pilihan, jadi jangan diikuti. Jangan pernah mengikuti orang yang nggak meyakinkan. Jadi Gus Tubi hanya maksimal, hanya dengan menyebut nama Allah, demi Allah saya bertanggung jawab dengan bimbingan saya, demi Allah bertanggung jawab. Dan untuk lebih meyakinkan Anda, kalau memang Anda ingin yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, datang ke Kediri. Dibimbing langsung hati Anda oleh Gus Tubi. Nggak bisa menceritakan gimana, yakinnya ke Allah itu nggak bisa menceritakan. Karena apa? Iman itu nggak bisa dengan kata-kata.